Di Komalnya mengatakan kita harus mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Dia Oh, paham nggak celeng maksudnya? itu, Dre. Celeng itu, Dre. Ya, tetap gue yang Celeng salah, itu. tetap gue yang salah, Celeng itu, Dre. tetap dibenci gue aja. Monggo silakan, silakan monggo. Kalian pendusta Islam. Jika kalian tetap membela dia, kalian pendusta Islam. Itu yang gue katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Banyak sekali teman-teman yang mend-DM, me-WA, menanyakan perihal, kok sekarang terjadi ya perpecahan di antara para pendebat-pendebat muslim. Terus banyak yang nanya kepada saya, kira-kira yang benar yang mana, Bang? Ya, banyak yang nanya kepada saya karena mereka ingin tahu bagaimana tanggapan saya melihat kekisruan yang terjadi sesama pendebat. Mungkin teman-teman melihat bahwa kubu sana saya kenal, yang satu pun saya kenal baik ya, dua-dua kita kenal, dua-dua kita teman. Sehingga mereka menanyakan sebenarnya bagaimana sih yang terjadi gitu kan? Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah sehingga kok sekarang itu makin meruncing? Ributnya itu makin meruncing. Kalau dulu, kalaupun ada orang yang ribut, biasanya ditabayunkan, selesai gitu. Ini kok jadi mengerucut? Ini kok tambah rame? Ini kok makin terkotak-kotak? Kan seperti itu. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya, terutama para penonton, para laskar yang ada di bawah, yang benar-benar mendukung perjuangan Islam, tetapi malah kebingungan melihat orang-orang yang menjadi narasumber, yang naik ke komal-komal di live YouTube, di live stream ya, Zoom dan sebagainya, yang sebelumnya itu satu komando kok sekarang seperti ini. Banyak orang yang bingung ya, bingung dan makin nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan ada beberapa penonton yang sekarang jadi membabi buta kalau saya bilang, mendukung kepada satu pihak tanpa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi dia istilahnya ngefansnya kemana, ya udah dia kiblatnya ke sana terus dia dukung. Ini kan kacau. Ya, kacau sekali gitu. Jadi di sini saya akan sampaikan beberapa hal dan saya akan tunjukkan ya apa yang menjadi kegaduhan dari teman-teman, dan saya rasa teman-teman semua juga sudah pernah mendengar ini, bahkan mungkin ada yang nonton secara utuh ya. Mungkin saya putarkan dulu biar teman-teman tahu gambarannya apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita putarkan. Ya, ini cuplikan-cuplikan aja lah ya, tapi gambaran garis besarnya sudah cukup terangkum dari apa yang mereka sampaikan. Oke, kita putarkan dulu. 6, saya menyatakan hal yang benar. Kan begitu. Iya, karena kita Islam ini ya, selisih itu perasaan saya wajar-wajar aja kok. Iya Toh, wajar. toh kita Islam ini kan tidak pernah selisih tentang hakikatnya Tuhan kan. Satu ya satu. Nah, Jadi tunggu, jangan tunggu. malu sama Betul, Oten. betul. Sebentar, saya mau jawab sama Ardi nih. Emang kenapa kalau Kian Santang masuk api? Nggak ada masalah. Ardi mau masuk api, masuk. Yang saya masalahkan, dia sampai menyatakan, demi Allah Rasulullah, ya kan, udah bawa-bawa nama Allah, udah bawa-bawa nama Rasulullah, bahwa dia jijik dan dia tidak akan mau masuk api, sampai meludah. Sampai dia bilang, demi Allah Rasulullah ditabrak truk. Itu ada loh chattingannya. Sampai segitunya. Iya, tapi akhirnya apa? Masuk. Kira-kira munafik nggak tuh Bang Awi? Tanya ke Bang Ben aja. Tuh, Bang. Nggak berani. Saya Tuh, kenapa ini dibawa-bawa? Iya. Kita api semua. Pernah nggak menyarankan ke kalian? Pernah. Nah, tuh. Saya tidak menentang, kita tidak menentang, malah saya itu menyarankan, ayo kita dukung. Kalau perlu masuk menjadi entah itu anggota atau partisipan, silakan masuk. Ya, sekali lagi, kami di sini dengan api tidak pernah. Ya, tapi yang dibawa digoreng-goreng terus itu. Saya menyarankan, Mas Andri masuk, Mas Umar masuk. Tapi semuanya kan kembali ke hati nurani masing-masing. Gue bilang katanya Andre minta donasi. Iya, aku minta donasi. Emang kenapa? Emang urusan apa? Ada masalah? Yang penting gue nggak munafik. Iya, berarti jujur. gue jujur. Gue minta Benar. donasi ya. Ya, nggak Gue buat apa-apa. anak-anak yatim. Boleh tanya Erik. Erik udah berapa minggu tinggal sama saya?
nginap di rumah saya. Boleh tanya, ada anak yatim nggak gua? Boleh tanya semuanya. Boleh tanya si Umar, ya kan? Boleh tanya Bang Zul. Semuanya yang udah pernah ke tempat saya. Ada masalah apa sih, Bang? Ada malaikat Dengan sebentar. api ini? Sebentar, ada malaikat ini. Oh, gua tanya dulu deh. Ada malaikat Gabriel. Astagfirullahaladzim. Jadi masalahnya cuma satu, mukanya Glenn itu loh nyebelin, itu aja masalahnya di sini tadi. Ada masalah dengan api, Saya tidak seuson. ada masalah dengan api, tidak ada masalah dengan Bang Zuma. Bang Zuma sudah nih ya, capek guanya. Bang Zuma sudah menyatakan dan sudah mengklarifikasi tentang masalah wudhu dan baptis. Dan kita sudah diam. Kita sudah diam, kita sudah tidak komentar lagi. Tapi nggak taunya ada Ustadz Wafi nih. Ini saya ngomong belak-belakan nih. Ada Ustadz Wafi menyatakan bahwa wudhu dan baptis itu sama. Sebelumnya ngobrol sama saya tanya tentang hal itu, dia menyatakan tidak sama dan menganggap bahwa Zuma itu tidak punya ilmu. Dia ngomong begitu dan sekarang langsung dia tiba-tiba dia masuk di api, lalu dia menyatakan bahwa saya musuhnya jika ada yang mau membahas tentang wudhu dan baptis. Nah, saya benci sama orang munafik. Bukan apinya, bukan Bang Zuma. Saya benci sama orang munafik. Dan saya menyatakan, orang munafik itu ada 4. Yaitu Moto, Ibes, Kian Santang, dan Wafi. Semuanya itu munafik pada saat dia mau masuk di api. Karena api menjanjikan segala macam. Bagus itu, bagus. Untuk apa? Untuk memberdayakan atau untuk memberikan pendapatan segala macam, bagus, support, bagus. Tapi bukan berarti awalnya menjelekkan lalu dia masuk hanya karena duit. Jadi selama ini mereka berjuang, ya kan, cari keuntungan. Bullshit saya bilang. Di Komalnya mengatakan kita harus mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Dia. Oh, Paham nggak maksudnya? Celeng itu, Dre. Ya, tetap gue yang salah. Tetap gue yang salah. Celeng itu, Dre. Tetap dibenci gue aja. Monggo silakan. Silakan monggo. Kalian pendusta Islam. Jika kalian tetap membela dia, kalian pendusta Islam. Itu yang gue katakan. Monggo silakan lanjut. Iya. Wow, unbelievable. Ya, udah dijelaskan semua ya teman-teman. Tuh Lebih isinya. prefer ketemu manusia yang boker, yang kencing, ya. Nih tonton Pak Jul. Lebih prefer ketemu manusia yang boker, yang kencing, ya, yang bukan manusia suci. Saya nggak menyerang oknum, nggak menyerang seseorang ya. Cuman sebagai simbol manusia ya, ada seorang manusia prefer manusia yang lain dibanding keimanan saudara seimannya. Saya merupakan tanggung jawab dia juga, tanggung jawab kita semua bersama, ya kan? Karena tidak, setahu saya nih, gue Islam bego nih ya, gue nih orang bego. Setahu saya di dalam ajaran agama Islam sebarkan walaupun satu ayat, ya kan? Nah, ketika kita melihat saudara kita akan dimurtadkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara ngebohong atau hoax atau whatever lah, indomisasi atau hamilisasi atau kawinisasi, whatever the shit itu kan, lalu lebih memilih seseorang manusia dan dengan dalih dia itu uangnya lebih banyak daripada saudara seimannya yang keimanannya akan diambil alih. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Nih Josi Dewi yang mulutnya sampah bisa ngomong nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Lanjut. Nah ini saya mau tanya lagi nih. Nah, masih banyak permasalahan yang harus kita bongkar ya sampai pagi nih. Sampai pagi ya. Saya mau tanya sama Umar ini, Mas Umar. Iya, gimana? Apakah Mas Umar ini pernah ditantang oleh saudara kita ya? Padahal Mas Umar ini kan masih baru. Bagaimana tanggapan Mas Umar itu diajak debat dengan bahasa apa itu? Bahasa Hebrew ya? Iya, Nah, Ibrani. gimana itu tentang masalah nubuat Nabi Muhammad? Apakah Mas Umar mau melayani sesama muslim loh ini? Iya. Diajak debat? Ya kalau debat terbuka nggak masalah. Orang masalah nasab aja debat terbuka. Berani saya debat terbuka loh, Pak Jul. Bukan debat di TikTok loh. Ya udah kalau begitu sekaligus merupakan jawaban dari Mas Umar ya. Kalau debat TikTok ataupun Zoom ataupun apapun itu tidak akan mau melayani, tetapi kalau diskusi secara terbuka tatap muka Mas Umar mau. Itu jawabannya Mas Umar. Monggo yang lainnya. Satu lagi Pak Jul. Ya, Satu lagi siap, Pak siap. Jul. Kira-kira boleh nggak open donasi buat
kolam baptis di Nggak boleh, masjid nggak atau di boleh. Itu musola. bukan anu kita Nggak ini. boleh ya. Nggak boleh. Siap, 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 Baptis. siap. Nanya Pak Jul. Anjir. Anjir. Atau kita telepon MUI aja ya, yang bisa mengeluarkan fatwa Fatwa kan gitu. begitu. Ada nggak Iya, yang aku- MUI ini? Ada saya kenalan MUI. Coba besok gua tanya. Teman-teman sudah saksikan ya. Jadi ya kurang lebih udah sangat sering lah hal-hal seperti ini disampaikan, dan sini kita bisa melihat ada beberapa orang yang angkat suara. Contohnya adalah Andre, terus ada Umar, ada Pak Julfikar, terus orang-orang yang disebutkan namanya itu Akang Satria, Ustadz Wafi, ya, Ibes dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya teman-teman? Kok yang dulu kita itu bareng-bareng sekarang seperti ini? Ini murni dari saya ya. Jadi jangan kalian nanti bilang, oh ini saya ngomongnya nggak berdasar atau apapun. Sekali lagi ini penilaian pribadi saya yang saya melihat dari sudut pandang secara netral. Ya, secara netral dan semua adalah teman. Harus diingat semuanya adalah teman. Saya dekat dengan Andre, saya dekat dengan teman-teman di API, bahkan saya juga salah satu member ya. Saya juga termasuk anggota di API walaupun saya bukan pengurus. Ya, saya tidak masuk ke dalam struktur pengurus, tetapi saya cukup dekat. Bahkan pertemuan-pertemuan termasuk meeting-meeting internal ya, saya juga ikut. Ya, saya juga ikut dan saya tahu betul. Ya, saya tahu betul apa yang akan dikerjakan oleh API di masa depan, rencana-rencana API dan sudah sampai mana progresnya. Ya, saya cukup dekat ya, saya harus katakan saya cukup dekat, tapi di satu sisi saya juga dekat dengan Andre, Pak Julfikar ya, Bu Josi Dewi apalagi. Terus juga sama Umarnya sendiri. Ya, jadi kita ini semua sebenarnya teman dan kita punya kedekatan emosional yang sebenarnya sudah teruji oleh waktu. Sudah bareng-bareng dari dulu, sama-sama kita melawan fitnahan dan syubhat yang dilontarkan oleh Polikardus. Cuman memang harus kita akui saat-saat ini sedang ada ujian lah. Dan ini memang satu fase yang harus dilewati. Kalau kita bicara organisasi, kita bicara kelompok, saat jumlah orangnya sedikit, mungkin masih gampang untuk diatur, masih gampang untuk menyatukan suara. Tetapi seiring dengan bertambahnya, ya, membesarnya organisasi tersebut, maka makin susah untuk kita menyatukan suara. Karena jumlah orangnya banyak, yang mau didengar banyak. Ya, yang mau didengar banyak, sehingga untuk mendapatkan kesempatan bicara mungkin makin sedikit. Ya. Apalagi kalau ada orang yang punya ego, ingin dia didengar. Ini yang makin susah. Kalau ada orang yang egonya ingin menonjol, maka orang-orang tersebut akan berebut untuk mendapatkan kesempatan. Itulah kenapa saya katakan lebih bagus yang bagian ngomong yang punya kepentingan, yang tidak punya kepentingan secara langsung, mending nggak usah. Ya, mending nggak usah ikutan gitu. Jadi pendengar yang baik saja. Begitu juga yang saya lakukan di API. Saya kalau ditanya pendapat, saya kasih tahu, tapi selebihnya saya nggak mau. Ya, saya nggak mau istilahnya nyampaikan yang istilahnya nggak sesuai dengan apa yang sedang dibahas, ataupun saya mengatakan sesuatu yang harusnya itu nggak perlu kita urus, jadi diurusin. Ya, saya tidak mau seperti itu, jadinya saya lebih bagus jadi pendengar saja. Ya, saya jadi pendengar, kalau ditanyain masukan, baru kita kasih. Ya, kalau ditanyain kira-kira pandangannya, ya udah baru kita kasih tahu apa yang ada di pikiran kita. Selebihnya nggak usah. Karena makin banyak orang bersuara, makin banyak orang yang menyatakan pendapatnya, makin lama keputusan bisa diambil. Terus sebenarnya siapa yang salah gitu kan? Ya, siapa yang salah antara kubu ini sama kubu itu?
tidak ada yang salah. Ya, saya harus katakan ini murni miskomunikasi dan lebih ke arah oknum. Ya, jadi oknum A sedang tidak cocok sama oknum B. Tiba-tiba jadi membesar. Tiba-tiba ada yang ikut campur dan mengomong kompor-kompori. Dan harus kita akui, salah satu yang menjadi kompor adalah pendukung masing-masing. Baik itu Umar ya, dia punya pendukungnya. Begitu juga dengan Nandar gitu ya. Mungkin saya langsung sebut nama karena memang yang ditujukan oleh Pak Jul sama Umar itu adalah Nandar ya, yang menantang untuk berdiskusi masalah ya nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Bible. Menurut versi Umar tidak ada, menurut Bang Nandar ada. Ya kan seperti itu. Masing-masing punya pembelaannya, masing-masing punya argumennya. Sebenarnya nggak masalah, tapi yang bikin lebih ribet saat ada orang-orang lain yang malah ngompor-ngompori gitu. Itulah saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ya, kita itu kalau sudah mengedepankan ego, kita merasa bahwa teman kita itu lebih bodoh dari kita, lebih nggak ngerti dari kita, maka itu sudah jadi pintu masuk bagi iblis, ya, bagi setan untuk membuat kita ribut dengan saudara kita. Kalau kita sudah merasa diri kita lebih hebat dari saudara kita, itu udah gawat teman-teman. Itulah kita butuh yang namanya kedewasaan secara iman dan juga menahan ego kita. Ya, mungkin kita lebih pintar dari saudara kita di satu sisi. Ya, mungkin. Tapi jangan lupa juga, saudara kita juga punya kelebihan dibandingkan kita. Contoh, orang bilang Umar nggak ngerti. Tapi Umar, kamu tanya tentang Yahudi, kamu tanya tentang Tanak, ya kitab Tanak dan sebagainya, dia ngerti loh. Dan itu faktanya. Kamu minta dia literasi, dia punya. Kan seperti itu. Ya mungkin cara dia bicara, cara dia membuat konten, dan cara dia bersikap kurang. Tapi dia punya kelebihan di sisi lain. Ya, dia punya kelebihan di sisi lain. Dan setiap orang punya kelebihan. Itulah indahnya perjuangan ini. Seharusnya kita menjadi tempat di mana kita saling mendukung ya. Contoh, ya, Nandar punya kelebihan, dia berani, ya, dia berani, terus dia suka ini ya istilahnya suka ngompor-ngompori Oten, ya, dan dia jago di hal itu, bisa membuat marah Oten, ya itu kelebihan dia dan kita dukung. Terus ada orang yang kelebihannya di literasi, contohnya si Kores, ya Bang Jibril gitu. Nah, mereka fokus di situ. Terus Bang Zuma dengan kemampuan orasinya, karisma dia ya. Karisma dia dalam berorasi dan membuat orang takjub dengan apa yang dia sampaikan. Dan setiap orang punya kelebihan kan. Setiap orang punya kelebihan yang Allah berikan, yang penting kita gunakan kelebihan itu untuk membela agama Allah, untuk memuliakan Allah, itu yang paling penting. Jadi sebenarnya, kalau kalian tanya masalah ribut-ribut ini, ya ini adalah proses pendewasaan. Ya, kalau saya katakan, ini adalah proses alami kalau kita mau naik kelas. Saya yakin, setelah ribut-ribut nggak penting seperti ini, nanti ujung-ujungnya ya kita semua akan bersatu, kita semua akan menjadi lebih dewasa dan lebih fokus lagi dengan apa yang kita lakukan. Dengan makin banyaknya yayasan-yayasan Islam yang dibuat oleh para pendebat, itu semua bagus. Dan itu semua demi kepentingan umat. Mau itu JCC kah, mau itu YPMA kah, mau itu MMCI kah, ataupun API sekalipun gitu kan. Yang penting kan semua demi Islam. Biarkanlah semua berproses, biarkanlah semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kita itu sebenarnya istilahnya iri, tapi iri yang positif itu diperbolehkan kok. Contohnya, kita iri melihat
apa yang dilakukan oleh Bang Zuma. Ya, dia berhasil mensyahadatkan banyak orang. Dia berhasil membuat orang sadar tentang Islam. Kita iri hal tersebut nggak apa-apa. Artinya kita termotivasi untuk melakukan seperti Bang Zuma, untuk menyadarkan lebih banyak orang. Tetapi kalau kita iri, ya dengan cara menjelek-jelekan Bang Zuma, dengan cara ya mengatakan diri kita lebih pintar dari Bang Zuma tanpa alasan, ya terus kita bilang, wah harusnya saya yang dianggap lebih hebat dan sebagainya. Ya itu salah. Ya, atau enggak kita jelekin dia di belakang, itu salah kawan-kawan. Tapi kalau kita bersaing dalam kebaikan, kenapa enggak? Ya. Contohnya, saya iri melihat Bang Aristo berhasil mendirikan masjid, ya sedang membangun masjid. Ah, itu kan bagus. Artinya saya termotivasi untuk melakukan yang sama. Sekarang bagaimana Anda meluapkan emosi Anda itu? Jadi daripada Anda meluapkan dengan cara nyinyirin teman, dengan cara menyerang teman, lebih bagus kita gunakan waktu dan energi kita untuk melawan fitnahan Polycarpus. Karena di luar sana, kita bisa lihat berapa banyak channel-channel Polycarpus. Dan ini mereka sama sekali tidak tersentuh dan nggak ada yang mengcounter. Nggak ada yang mengcounter. Belakangan ini saya cukup aktif ya untuk ngobrol dengan beberapa teman dan saya benar-benar meminta tolong. Ya, minta tolong kalau bisa masing-masing pegang ya, pegang Polycarpus yang mau kalian counter. Contoh, Ustadz Ali ya. Saya minta sama Ustadz Ali, bisa nggak konten-kontennya Scott orang Belanda ini di counter. Jadi Ustadz Ali saya minta untuk mengcounter Scott orang Belanda. Terus Ustadz Wafi saya minta untuk mengcounter tanpa ragi. Terus yang lain nanti kita juga akan arahkan untuk mengcounter Polycarpus yang lain. Karena banyak sekali jumlah Polycarpus sekarang teman-teman. Kalian bisa cek, banyak sekali loh. Dan kita masih sibuk dengan debat, diskusi. Aduh. Kita belum melihat bagaimana yayasan-yayasan yang dibuat Paul Jang yang tujuannya mendiskreditkan Islam, melemahkan akidah Islam di Indonesia. Mereka sudah mulai. Bahkan mereka bayar ya, advertising, iklan-iklan, di mana bahasa iklannya malu menggunakan hijab. Hari gini pakai hijab. Bayangkan. Mereka melakukan propaganda di daerah agar akidah Islam ini makin lemah. Agar orang Indonesia tidak bangga dengan yang namanya Islam. Ini yang harus kita lawan. Ya. Harusnya semangat kita, tenaga kita curahkan untuk melawan Polycarpus ini. Jangan sibuk, aduh, mohon maaf ya. Saya katakan, jangan sibuk kita itu hanya ingin menunjukkan, wah saya lebih baik daripada si A, saya lebih baik daripada si B gitu. Setiap kita punya kelebihan. Ya. Setiap kita punya kelebihan dan yakinlah, Allah akan membalas segala yang kita lakukan. Jadi kalaupun kita merasa, oh saya sudah lakukan banyak hal, tapi saya nggak dihargai. Kenapa saya nggak dihargai di antara teman-teman gitu? Yakinlah Allah akan membalasnya. Ya, segala yang kita lakukan, segala yang kita perjuangkan, itu akan dibalas Allah. Jangan berharap manusia lain memuji kamu. Ya, kelompok lain memuji kamu, teman-teman memuji kamu. Jangan. Kamu ini lakukan demi siapa sebenarnya? Bukankah kita ngomong bahwa yang kita lakukan ini lillahi ta'ala? Ya, yang kita buat lillahi ta'ala semua. Jadi kalau Anda malah mengungkit-ungkit, oh saya sudah buat ini demi si A, oh saya sudah buat ini demi si B, itu pahala kamu nanti akan habis teman-teman. Ya. Kamu bantu misalnya si Budi, terus kamu ungkit-ungkit bahwa kamu telah membantu si Budi, itu pahala kamu dibuang loh. Karena kamu sudah mendapatkan imbalan di dunia, yaitu kamu mendapatkan nama di dunia kan, karena kamu yang membantu si Budi. Kamu sudah dapat pujian dari manusia. Maka pahala kamu di surga udah hilang. Ngapain? Ngapain ngungkit-ungkit, wah si A, si B, si C hutang budi sama saya. Ini kan konyol. Ya, konyol sekali. Saya langsung belak-belakan bilang ya, kalau Andre, saya tahu sendiri, Andre memang orangnya keras. Ya, sudah tidak suka, dia akan bilang tidak suka. Itu memang karakter dia. Terus kalau ada yang bilang anak yatimnya, ya itu gimana sebenarnya?
anak yatimnya benaran ada. Dan Andre berkali-kali sebenarnya sudah angkat tangan dan menyuruh anak yatimnya pergi, pulang. Ya, karena Andre bilang dia udah nggak sanggup. Ya, sudah tidak sanggup, dan supaya jangan dipikir aneh-aneh sama orang. Tapi orang-orang ini, anak-anak ini yang nggak mau gitu. Karena mungkin sama Andre lebih enak kan. Udah kayak keluarga, kalau di panti asuhan atau di tempat lain kan mungkin tidak sebebas itu. Ya, terus juga lebih kaku dan sebagainya. Beda sama tempat Andre. Yang istilahnya tuh ya macam keluarga. Ya, lo mau jungkir balik juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang anaknya yang nggak mau pergi. Itu saya sudah lihat sendiri. Ya, karena saya sering juga ya ke tempat Bang Andre untuk main-main, kita sekedar ngobrol gitu kan, jaga silaturahmi. Jadi saya memang upayakan paling lama itu ya beberapa minggu sekali datanglah. Ya, datang walaupun jauh, ya minimal kita untuk menjaga hubungan, jangan nanti dibilang, "Oh, sekarang udah sombong ya, mainnya sama si A, si B, si C saja." Enggak, kita harus jaga semua. Jadi memang di dunia ini susahnya itu, teman-teman. Ya, kita harus menjaga perasaan orang lain. Ya, walaupun memang orang tersebut menurut kita, ya ngapain juga kita jaga perasaan dia kalau dia nggak jagain kita gitu kan. Toh juga dia bukan siapa-siapa kita. Ya nggak bisa gitu juga. Ini kan teman. Ya ini kan semua hubungan manusia dengan manusia. Kita harus tahulah ya bagaimana menjaga sikap dan bagaimana menjaga tutur kata kita agar orang tidak sakit hati. Ya, agar orang tidak sakit hati. Terus kalau kita bicara ibes, ya banyak orang komplain dengan ibes. Ya ibes memang kalau ngomong dia kadang-kadang memang nggak nyaring, nggak disaring di otak dia. Ini saya langsung katakan ya. Ibes itu kadang-kadang ngomongnya ceplas-ceplos, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Tapi memang dia suka ngomong itu gimana ya? Asal aja gitu. Asal aja. Kalau orang yang kenal dia akan maklumi. Tapi memang kalau orang lagi baperan itu pasti kesal sama dia. Pasti benci sekali sama dia. Karena cara dia menjawab kadang-kadang suka-suka. Ya, sama seperti cara dia jawab kepada Andre, sehingga terakhir jadi sakit hati kan. Jadi kesal gitu. Padahal simple saja, tapi ya itulah yang terjadi, teman-teman. Ya, namanya manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita kalau kita semua kita ributin, ya. Oh teman saya tuh kok ngomongnya kayak gitu. Oh kok dia cara ngomongnya nggak sopan, padahal saya lebih tua dan sebagainya gitu. Ya kita akan susah. Kita yang akan sulit sendiri gitu. Saya sering menjumpai ya, ada beberapa orang kayak dia merasa kalau orang ini ngomong sama dia dengan bahasa formal gitu, terus kayak menganggap sebaya gitu, dia marah gitu. Dia bilang, "Oh saya lebih tua, jangan kamu ngomong seperti itu." Akan susah. Sedangkan bagi teman si satu, itu anggap ya namanya kita teman. Jadi ya bahasanya bahasa sepantaran gitu kan, bahasa kayak teman-teman seumuran gitu. Nah, ini kan serba salah gitu. Jadi ya tolong kita kesampingan perasaan-perasaan pribadi lah. Kita ini kan mengaku sebagai mujahidin ya. Kita mengaku sebagai pembela agama Allah. Ya harusnya kita fokus saja bagaimana kita melawan Polycarpus ini. Begitu juga dari para penonton. Ya, saya berharap ya dari para penonton jangan lagi istilahnya mempertanyakan gitu. Kok ginilah, kok gitulah, ataupun ikut-ikutan mengatakan harusnya ini, harusnya itu gitu. Nggak perlu kita komen. Ya, nggak perlu dikomen, biarkan aja masing-masing belajar, ya, masing-masing berproses, dan saya yakin ini akan menuju ke arah yang lebih baik. Karena memang organisasinya tambah besar, karena orangnya tambah banyak, dan makin bagus. Ya, kita bisa mengepung Polycarpus. Ya. Bahkan kalau sekarang belum bisa ya mungkin mengepung, karena jumlah Polycarpus ini banyak. Tapi minimal kita bisa mengimbangi pergerakan yang dilakukan oleh Polycarpus ini kan gitu. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat menerima ini, ya dapat tahu dan bersikap lebih bijak dalam melihat apa yang sedang terjadi di kalangan para pendebat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.